Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nia Pratiwi. Saya merupakan seorang tenaga pengajar pada program studi D3 Akuntansi, jurusan akuntansi, Kampus Kabupaten Sanggau, Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Ekonomi, program studi akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan S2 Magister Akuntansi, program studi akuntansi pada Universitas Pontianak. Adapun bidang ilmu yang masih saya kembangkan adalah akuntansi keuangan dan pengauditan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menampilkan sebuah video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah praktik perpajakan. Namun, pembuatan video ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025, yaitu PDD UK TPT. Dalam rangka pernyataan diri dosen wujud kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi. Setelah ini saya akan menginformasikan terkait deskripsi singkat mata kuliah praktik perpajakan. Mata kuliah praktik perpajakan merupakan mata kuliah wajib yang harus dipenuhi dan diikuti mahasiswa semester 4 pada program studi D3 Akuntansi dengan bobot SKS 2, dan ada pun kode mata kuliah praktik perpajakan yaitu AKK 32430. Terdapat 3 capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah praktik perpajakan. Antara lain, yang pertama menguasai konsep, teori, prinsip, aturan dan tata cara perpajakan. Capaian lulusan yang kedua mampu mengidentifikasi, menghitung dan melaporkan perpajakan yang tepat untuk laporan keuangan. Kemudian capaian lulusan yang ketiga mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah praktik perpajakan adalah: setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki pengetahuan menghitung PPh, STP, PPh pasal 29, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2. PPh Final, PPN, PPh Badan, BPHTB, kemudian merekap dan mengisi formulir PPh pasal 21, 23, pasal 4 ayat 2 dan formulir PPh Badan. Kemudian kemampuan akhir yang direncanakan yaitu menjelaskan pandangan umum tentang mata kuliah praktik perpajakan. Nah, persiapan yang saya lakukan pada saat menyampaikan materi adalah hadir tepat waktu 5 hingga 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa dipimpin ketua kelas untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, saya akan mengkonfirmasikan kehadiran mahasiswa dengan cara memanggil satu persatu mahasiswa sesuai urutan yang ada pada absensi. Sebelum masuk pada materi yang akan dibahas, saya mengulas kembali materi sebelumnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang dicapai dan yang akan saya bahas. Dan tentunya berdiskusi terkait mata kuliah, materi yang akan saya sampaikan dan solusinya. Selesai diskusi, mahasiswa akan diberikan praktikum, yaitu mengerjakan kasus di kertas kerja pada job sheet yang telah disediakan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercapai. Baiklah, terkait mata kuliah praktik perpajakan mengacu pada pedoman akademik Politeknik Negeri Pontianak.
di mana untuk nilai mahasiswa didapatkan 4 komponen penilaian, yaitu komponen pertama, aktivitas terdiri dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot maksimal 10%. Komponen tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas terstruktur dengan bobot maksimal 20%. Komponen ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan komponen ujian akhir semester dengan bobot 40%. Baiklah, demikian deskripsi singkat mata kuliah praktik perpajakan. Berikut akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran salah satu materi perpajakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Bagaimana pelaksanaan UTS kemarin? Aman ya? Baiklah, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah Ibu berikan pada saat awal perkuliahan, bahwa mata kuliah yang akan kita pelajari setelah pelaksanaan ujian semester adalah materi terkait dengan pajak PPh pasal 21. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa seperti biasa. Menurut agama dan keyakinan diri kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, Ibu absen dulu. Oke. Joy Brena Mandi, Marsa Paroro, Reno Waldi, Hadir, Bu. Sri Astuti, Rini, Franciscus Widri, nggak hadir ya? Fadila Nur Islami, Tasya, Okta, Kristiani Niki, LP, Aruk, Siti Hawa, Roberta, nggak ada, Nopianti Saragi. Terima kasih. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran materi pasal 21 adalah mahasiswa mampu menghitung kasus PPh pasal 21 dan mahasiswa mampu mengisi formulir PPh pasal 21. Baik, kita akan mulai dengan pengertian pajak PPh pasal 21. Pensiun dan badan perusahaan. Oke. Selanjutnya, pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya. Inilah penjelasan pajak yang dipungut dari pendapatan yang diperoleh wajib pajak serta cara menghitung PPh pasal 21 dan contoh perhitungan pasal PPh pasal 21. Mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 33 2015, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, kemudian honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama baik dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau jabatan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Kemudian, jadi seluruh masyarakat yang telah bekerja dan memiliki penghasilan diharuskan melaporkan dan membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu dan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, ini ada objek pajaknya.
Objek pajak penghasilan fase 21 yaitu secara garis besar, objek pajak merupakan sumber penghasilan wajib pajak yang dikenakan pajak. Nah, kategori penghasilan yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kemudian, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Kemudian penghasilan berhubungan dengan pemungutan jasa dan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua. Kemudian penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap atau tetap kerja lepas atau tenaga kerja lepas maksudnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah golongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kemudian imbalan yang diberikan kepada non pegawai seperti honorarium, komisi, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan. Imbalan yang diberikan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Nah, itu adalah penjelasan dari pengertian PPh pasal 21. Sekarang kita masuk pada contoh kasus pada kertas kerja praktik perpajakan. Sudah dibuka pada halaman 5. Nah, bab 2 kasus PPh pasal 21. Berikut ini adalah beberapa informasi yang terkait dengan kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Ini sudah kita jawab pada pertemuan minggu pertama. Nah, sekarang datanya sudah ada lengkap, kemudian kita masukkan pada formulir kertas kerja pada halaman 50. Nah, formulir PPh pasal 21 halaman 57. Nah, sudah. Dari kasus PPh pasal 21 untuk mengisi NPWP-nya boleh dengan nama Bapak Hafiz selaku Direktur Utama. Silakan diisi NPWP-nya berapa? Nah, NPWP-nya diisi pada Bapak Hafiz Direktur Utama PT Elektronikal. Ini sudah. NPWP-nya sudah diisi. Nama WP-nya wajib pajak Bapak Hafiz. Baik. Di kasus 2 apakah ada nomor objek pajak Bapak Hafiz? Terlihat di tabel? Ada atau tidak? Tidak ada, berarti kita kosong. Oke, alamatnya juga tidak. Alamat wajib pajak Bapak Hafiz udah diisi tadi. Jalan Harimau 1, Jakarta. Nah, masa pajaknya, keterangannya beri tanda silang pada kolom bulan sesuai dengan pembelajaran untuk masa yang berkenaan. Sekarang bulan Juli, bulan 7. Nah,
buat tanda silang di julinya. Oh ini aja. Nah, buat X-nya. Nah, tahun pajaknya berapa? 2018. Jumlah pembayarannya diisi sesuai rupiah. Jika ada di datanya silakan isi, jika tidak kita kosongkan. Nah, diterima oleh kantor penerima pembayaran. Tanggalnya boleh diisi hari ini. Kemudian cap sama tanda tangan boleh ditandatanganin sendiri. Karena Bapak Hafiznya di Jakarta. Mantap, tanda tangan Pak Hafiz. Sudah? Nah, pegawai tetap, nama, NPWP-nya, alamat masih sama, nomor telepon dan email kalau ada silakan diisi. Untuk jumlah penghasilan bruto, jumlah pajak, silakan diisi sesuai di kertas kerja yang udah kalian isi kemarin. Ada keterangannya kan? Oke, baik. Nah, kemudian pada data pegawai tetap dan penerima pensiun, THT, PNS, anggota Polri, pejabat negara dan pensiunan yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini juga udah ada PTKP-nya, juga udah ada data dari pegawai tetap dari nama Bapak Hafiz sampai Ibu Opi kan. Nah, Ibu Opi. Oke. Isi. Silakan diisi nama, NPWP-nya Bapak Hafiz. Ada 10 data pegawai tetap, kemudian pensiunan pegawai tetap. Di sini seperti yang kalian tulis kemarin, data pegawai. Bapak Hafiz sama Ibu Opi pegawai tetap. Kemudian pegawai tidak tetap, tenaga ahli ada? Ada. Sudah? Tenaga ahli. Cukup nggak? Maaf ya. Kecil. Pegawai tetap dan penerima pensiun. Nah, diisi juga ini di lembar selanjutnya. Jika di lembar pertama tidak cukup formulirnya, sudah disediakan dalam 3 lembar dari formulir pemotongan PPh pasal 21.
belum ada NPWP-nya. Peserta kegiatan. Kemudian tidak tetap. Pegawai tidak tetap ada 5 orang ya. Pak Imin, Kiki, Ratno, Surya dan Tutu. Iya, itu gambar. Akan diisi di buku, nanti diposting ke formulir. Ada yang mau ditanyakan terkait materi pajak penghasilan pasal 21 dan pengisian formulirnya? Pasti sudah paham kan? Oke, baik, begitu aja. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri pembelajaran hari ini terkait mata kuliah praktik perpajakan, materi pembelajaran PPH pasal 21 dan pengisian formulir. Dengan itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah praktik perpajakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.